Halo para pencinta badminton tanah air dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Orang Biasa teman-teman. Nah, dikarenakan saat ini turnamen badminton sedang jeda cukup lama teman-teman sampai di akhir bulan nanti ya. Jadi saya masih mau mengajak teman-teman semua untuk melihat lagi-lagi tentang cerita seputar Indonesia Open 2025 teman-teman. Nah, di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kembali mungkin ada yang kelewatan atau apapun itu. Ini semacam hiburan buat kita ya, di tengah waktu kita menunggu ajang badminton berikutnya. Jadi beberapa momen-momen yang terjadi selama di Indonesia Open 2025 dan Istora selalu punya cerita yang akan dirindukan oleh setiap pemain ataupun para penonton seperti kita teman-teman. Nah, mari kita lihat bersama teman-teman ya. Yang pertama ini saya sudah buat dalam satu rangkuman video teman-teman ya. Jadi saya buat momen epic di Indonesia Open 2025. Tentu saja ini hanya 5 ya, tapi sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama saya buat nomor 1 ya, yaitu juara dari sektor ganda campuran ya. Siapa yang menyangka pasangan Perancis ini bisa menjadi juara ya? Yang tadinya ada yang mengatakan di babak 30 besar mereka bahkan nyaris dipulangkan oleh Rehan dan Gloria ya. Tapi perlahan demi perlahan permainan mereka meningkat dan akhirnya menjadi juara di Kapal Api Indonesia Open 2025 yang notabene ini adalah Super 1000 dan itu sangat luar biasa buat pasangan ini. Kemudian secara peringkat pun melesat jauh ke atas ya. Nah, mari kita lihat momennya ketika di babak final ya. Ini saat mereka menghadapi pasangan Thailand ya. Wow. Ini saya potong-potong teman-teman ya. Sebenarnya kalau dilihat fullnya memang luar biasa seru dan menurut saya ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik buat para penonton yang langsung ada di sana. Dan memang kalau kita nonton di TV ya, itu luar biasa riuh penontonnya. Yang pasti di Istora itu sangat-sangat luar biasa dan keren. Mudah-mudahan ganda campuran kita juga suatu waktu muncul seperti ini ya, seperti Owi Butet, kemudian Debbie Melati ya. Lupa lagi saya. Prevan Melati ya dan seterusnya. Oke, yang kedua. Momen yang tidak kalah seru juga adalah dari sebenarnya sih tidak hanya Cho Tenzhen, tapi saya milih Cho Tenzhen karena agak sedikit emosional menurut saya lihat Cho Tenzhen itu sangat menghargai supporter di sana, kemudian supporter pun sangat menghargai dia ya, menunjukkan betapa ramah tamahnya penonton Indonesia ya di Istora. Bahkan sempat beredar berita ada yang mengatakan mengkritik ya Istora terlalu berisik dan lain sebagainya, dan tapi itu yang dirindukan para pemain justru ya, nya terus riuh penonton yang begitu ramai ya. Dan kita lihat Cho Tenzhen seperti apa ya. Seperti biasa ya, waktu kemana Kak? Dan penonton sangat kompak. Good, luar biasa. Nah, ini saat pertandingan final ya, semifinal kayaknya nih, semifinal. Dan kayaknya cuma Cho Tenzhen doang yang main di ini ya. Si sebelahnya si lawannya Kun Lavut nggak digituin. Jadi hanya Cho Tenzhen yang dalam tanda petik ya didukung sama penonton yang ada di sana gitu. Yang kita tahu yang ini tidak hanya Cho Tenzhen ya, ada juga Antonsen, kemudian pemain Singapura Loh Keun Yi ya. Tapi saya rasa Cho Tenzhen kali ini benar-benar menghibur ya. Masih ada nih. Ini waktu semifinal kalau saya tidak keliru. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini lolos ke final dia ya, dan dia mengapresiasi penonton ini sebagai bentuk apresiasinya dia akhirnya menutup dengan ya. Luar biasa, keren sih penonton Indonesia yang hadir di Istora, luar biasa ya teman-teman. Saya jujur belum pernah nonton di sana ya, jadi pengen sih sebenarnya, tapi ya harus ngumpulin ini dan masalah waktu sebenarnya yang paling menghambat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya pilih yang ketiga ya. Sebenarnya si Cho Tenzhen Anders Antonsen juga ya. Kalau kita lihat nya juga banyak ya di Istora ya, tapi saya memilih Cho Tenzhen aja. Dan ini saya untuk Anders Antonsen itu saya sangat tertarik bukan tertarik dalam arti selalu punya selebrasi yang unik ya gitu ya. Apalagi pemain-pemain ciri khas pemain Denmark seperti itu. Dulu ada
Jorgensen kalau nggak salah, kalau selebrasinya lempar kaos segala macam, lari keliling lapangan. Terus yang Kim Arstup itu yang selebrasinya begini itu obar otot ya. Pokoknya lucu-lucu deh orang Denmark ini ya. Rata-rata pemain Eropa mungkin selebrasinya kayak pemain sepak bola ya. Nah, kita lihat Antonsen ini sudah selesai pertandingan, dia keliling. Riuh penonton juga luar biasa untuk, memang selalu didukung sih kalau Antonsen ini. Dan dia memberikan apresiasi, dan terakhir ya. Saya belum paham ini maksudnya apa sih ya selebrasi ini. Ada yang bikin kayak gitu. Wish. Kayak ini ya. Smackdown siapa ya lagunya kayak gini ya? John Cena ya. Keren. Nah, ini juga tidak kalah menarik, epic teman-teman menurut saya ya. Siapa di sini di antara kalian ketika babak kedua saat An Se-young menghadapi Han Yue ya, saya lupa lagi. Chen Yufei atau siapa ya di final? Han Yue kayaknya ya. Nah, di babak kedua saya secara pribadi saya sudah berpikir, ternyata si Ratu Bulu Tangkis nih mulai menurun nih, mulai ada celah untuk orang mengalahkan. Karena babak pertama dia kalah, babak kedua itu skornya sangat jauh ya. Kalau nggak salah sekitar jarak 5 apa 4 angka ya. Dan itu di 16 sekian kan. Nah, ketika si pemain Cina ini merasa sudah unggul jauh dan akan menang, bahkan pengen buru-buru untuk menyelesaikan pertandingan, disitulah mental baja dari si Ratu Tunggal Putri ini keluar guys. Gila, dia mengejar luar biasa, dan penonton pun spiritnya itu akhirnya kena kepada penonton gitu. Bagaimana dia berjuang dan akhirnya bisa mengembalikan keadaan dan berhasil menjadi juara. Luar biasa. Tunggal putri seperti ini mudah-mudahan sewaktu-waktu ada di badminton kita juga teman-teman ya. Nah, kita lihat ya. Wang Zizi kayaknya. Ini ya. Luar biasa. Muda lagi ya, masih lama ini. Dan yang terakhir ini sengaja saya ambil adalah pemain yang paling konsisten teman-teman. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau kita lihat Indonesia Open dalam beberapa gelaran belakangan ini, terakhir kalau tidak salah yang menjuara itu ganda putra, dan kala itu adalah pasangan The Minions ya, Kevin Marcus juara kalau nggak salah waktu gelaran di Bali kalau saya tidak keliru ya. Nah, tahun lalu mereka pasangan ini juga yang paling jauh ya, yang paling jauh di Indonesia Open. Mereka kayaknya sampai di semifinal. Nah, kemudian di tahun ini gelaran ini mereka berhasil sampai ke final teman-teman. Jadi itu saya katakan paling konsisten. Dalam hal lain mereka juga bukan pemain pelatnas ya, mereka pemain klub ya bisa dibilang ya. Dan ini luar biasa, dan di wawancaranya pun mereka bersyukur dengan pencapaian ini, dan mereka akan terus memperbaikinya supaya nanti next event, entah event apapun itu, mereka lebih baik lagi. Dan kita lihat ada cuplikan wawancara sedikit saya ambil ya. Ya, alhamdulillah kita berdua bisa menjalankan pertandingan final ini dengan baik. Kita sangat bersyukur bisa menjadi runner up, tapi kita juga sedih nggak bisa kasih gelar champion untuk Indonesia. Tapi mudah-mudahan ini jadi sebuah motivasi buat kita berdua ke depannya biar lebih konsisten lagi. Keren teman-teman ya. Mereka bersyukur tapi juga sedih gagal memberikan gelar. Tapi saya rasa ya tidak ada para pencinta badminton tanah air yang menghujat atau mengkritik berlebihan. Mungkin nggak ada kritik buat mereka, bahkan lebih banyaknya adalah memuji. Satu, mereka dalam kondisi tidak fit, saya lupa siapa yang sedang sakit punggung, kemudian mereka juga bukan pemain pelatnas ya, tapi mereka lah yang dalam tanda petik menyelamatkan wajah badminton Indonesia meskipun hanya baru sampai di runner up. Setidaknya di partai final itu ada wakil dari tuan rumah yaitu Indonesia teman-teman. Nah, oke sobat, mungkin itu saja hal-hal unik dan menarik serta epic yang bisa kita lihat di Indonesia Open 2025. Mudah-mudahan tidak hanya unik, epic dan menarik saja, tapi ini menjadi evaluasi secara mendalam ya, khususnya untuk PBSI sebagai lembaga yang mengelola ini ya, badminton Indonesia. Seperti yang saya lihat di berbagai media sosial khususnya
media sosial yang dimiliki oleh PBSI ya, dari akun macam-macam tuh. Saya lihat luar biasa kritikan dari para pencinta badminton tanah air ya. Lebih banyaknya adalah kritikan yang membangun, yang apa ya, karena rasa cintanya atas badminton Indonesia, mereka mengkritik itu, dan mudah-mudahan harapannya bisa didengar oleh PBSI, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, karena teman-teman sedang berada di channel orang biasa. Bukan pengamat, tapi penikmat badminton. Bye-bye.